Ketika surga dan logika bertemu, filsafat abad pertengahan. Ada masa ketika manusia dipenuhi bayang-bayang perang, wabah, dan ketakutan akan kiamat. Dunia disebut gelap, tapi di balik langit malam, Eropa dan gurun pasir Timur Tengah, pikiran manusia tetap menyala. Inilah era ketika agama dan akal saling bergulat, ketika pertanyaan tentang Tuhan, jiwa, dan semesta dibahas bukan hanya di altar, tapi juga di perpustakaan, penjara, bahkan ruang-ruang istana Islam. 1. Agustinus dari Hippo, filsafat di tengah kekacauan. Agustinus, uskup dari Afrika Utara, hidup ketika kekaisaran Romawi runtuh. Dunia gemetar, gereja jadi satu-satunya harapan. Tapi ia tak hanya berkhotbah, ia berpikir. Tuhan tak menciptakan kejahatan, tapi ia menciptakan makhluk bebas. Dosa asal membuat manusia mencintai dirinya lebih dari Tuhan. Dua kota, katanya. Kota Tuhan yang kekal, kota dunia yang fana. Bagi Agustinus, sejarah adalah pertempuran rohani. Dan di tengah kehancuran dunia, ia menulis karya besar. The Civitate Dei, Kota Tuhan. 2. Boethius, filosof di dalam penjara. Waktu bergulir ke abad ke-6. Di sebuah penjara gelap di Italia, seorang filsuf menulis buku. Dengan kepalanya diambang hukuman mati. Boethius, bangsawan yang dijatuhkan kekuasaan, tak memaki nasib. Ia menulis penghiburan dari filsafat, dialog dengan sang dewi filsafat. Keberuntungan adalah roda. Hari ini kau di atas, esok kau di bawah. Kebahagiaan sejati hanya ada di dalam kebijaksanaan dan kebajikan. Ia menjadi jembatan terakhir antara filsafat Yunani dan dunia Latin Kristen. Di balik jeruji, ia tetap merdeka. 3. Filsuf-filsuf Islam, cahaya dari timur. Ketika Eropa tertidur dalam abad kegelapan, Timur Islam bangkit dan menyelamatkan warisan Yunani. Al-Farabi, tahun 872 hingga 950. Disebut guru kedua setelah Aristoteles. Al-Farabi menggabungkan logika Yunani dengan politik Islam. Negara utama adalah dipimpin oleh nabi filosof. Ia percaya kebahagiaan sejati bukan harta atau kekuasaan, tapi pengetahuan dan akal budi. Avicenna, IGN Sina, 980 hingga 1037. Avicenna adalah jenius yang menguasai kedokteran, logika, metafisika. Ia menulis kitab penyembuhan dan kanon kedokteran, standar medis selama 500 tahun. Ada perbedaan antara mungkin ada dan harus ada. Tuhan, katanya, adalah wujud yang wajib ada, sumber dari segala keberadaan. Bagi Ibn Sina, filsafat adalah jalan menyentuh kebenaran tanpa mengorbankan iman. Al-Ghazali, 1058 hingga 1111. Tapi tidak semua sependapat. Al-Ghazali, seorang sufi sekaligus teolog, mengguncang dunia filsafat. Dalam bukunya Tahafut al-Falasifah, ia menyerang para filsuf Muslim. Akal manusia punya batas. Wahyu harus jadi cahaya utama. Ia menolak gagasan bahwa semesta kekal. Itu milik Tuhan, bukan logika Yunani. Ia tak anti akal, tapi ia menolak filsafat yang ingin menggeser Tuhan. Averroes, IBN Rus 1126 hingga 1198. Ibn Rus datang dan membalas Al-Ghazali. Dalam Tahafut al-Tahafut, ia mempertanyakan bahwa
Akal dan iman tidak bertentangan. Jika tampak bertentangan, berarti penafsiran kita yang keliru. Ia membela Aristoteles. Dan dari Andalusia, pemikiran menyeberang ke Eropa, memicu kelahiran universitas dan pencerahan. Bagi IBN Rus, iman tanpa akal adalah buta, dan akal tanpa iman adalah kosong. 4. Thomas Aquinas menyatukan dunia Kristen dan Yunani. Di akhir abad ke-13, filsafat Islam memudar, dan di Eropa, seorang biarawan membangun jembatan terakhir. Thomas Aquinas. Ia membaca IBN Cina dan IBN Rus. Ia memahami Plato dan Aristoteles, lalu ia menyatukan dengan iman Katolik. Dalam karya agung Summa Theologica, ia mencoba menjawab semua. Tuhan ada? Ya. Jiwa abadi? Ya. Hukum moral? Ya. Akal bermanfaat? Ya. Iman dan akal berasal dari sumber yang sama, Tuhan. Jika keduanya benar, maka pasti sejalan. Thomas membuka jalan bagi rasionalitas dalam iman. Ia menjadikan filsafat alat bagi teologi. Dari Hippo ke Andalusia, dari Baghdad ke Paris, filsafat abad pertengahan bukan sekedar kontemplasi. Ia adalah perjuangan antara cahaya dan kegelapan, antara iman dan akal, antara timur dan barat. Dan mereka yang menulis di malam yang gelap memberi terang bagi dunia yang kita kenal hari ini.